Atap dulu nyampein, atap baru gitu. Jangan lupa Udah. like, Udah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Yang subscribe Yang subscribe kita masuk juga. surga. Amin. Oh ini si Habibie kan udah bisa baca, baca. Tuh baca doang nih, tuh. Yang suki ya. pada cemen banget. Apa sih? Kayak sifat dong ya, nggak cemen. Ya, si Dina ada cengeng. Baca ingin sukses. Ingin sukses. Kita melakukan yang hal ini berikut. Satu, Gunakan gunakan smartphone dengan bijak. Dengan bijak. Yang kenceng ya. Ngopi masih. Kopi masih. kopi masih. Ya, terus Pindahkan tempat ngopi tempat ngopi atau nongkrong. atau nongkrong. 3. 3. Baca. Evaluasi Evaluasi hobi. 4. Empat, Introspeksi Introspeksi diri. diri. kiri. Selesai. Selesai. Udah. Jangan lupa gitu. Oh, udah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang subscribe entar masuk surga. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Ngopi masih gitu kan. Selamat datang di channel saya bersama Bang Tio, mantan clean service yang terobsesi menjadi cover boy, tetapi cuman nyampenya di office boy dan langsung dipecat gara-gara minta kenaikan gaji gitu kan. Dan setelah melalang buana ke berbagai jenis pekerjaan, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi content creator alias YouTuber. Mohon doa restunya supaya bermanfaat untuk alam semesta beserta segala macam makhluk yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin gitu kan. Oke, nah buat sahabat rasa hidup yang mungkin pada saat ini masih memiliki kebuntuan atau permasalahan hidup gitu kan, mungkin pernah dikejar-kejar sama ibu kos untuk bayar kontrakan ya kan, pernah dikejar-kejar oleh rektor supaya cepat bayar SPP gitu kan, karena ini mau sebentar lagi mau ujian gitu kan. Terus mungkin ada yang misalnya ngelamar kerja itu kok ditolak pun nggak dipanggil gitu kan, sampai duitnya tongpes gitu kan. Nah intinya mungkin Sarah masih banyak yang belum menjadi, kalau kata orang Jawa itu belum jadi wong gitu ya, jadi masih jadi ketek, bukan, jadi tetap belum jadi wong, jadi belum sukses gitu kan. Jadi jika sahabat rasa hidup kepengen gitu kan keluar dari kesulitan itu gitu kan, jadi intinya sahabat rasa hidup itu kepengen sukses. Oke. Nah ada banyak hal yang mesti kita lakukan, tapi sebenarnya Bang Tio coba ringkas menjadi 4 ya, karena kalau nanti kebanyakan nanti takut kepalanya pusingnya. Gua lagi pusing ditagih kontrakan, suruh bikin ini suruh bikin itu, kebanyakan nanti itu kepala pecah gitu kan, ambiar ya. Jadi kita bikin yang ringkas-ringkas saja ya. Saya bikin yang simple, singkat, mudah, padat, tepat dan jelas gitu. Mudah dilakukan oleh siapapun ya. Tidak harus bergelar profesor dokter baru bisa mengerjakan, enggak. Jadi hanya cukup melakukan 4 hal aja gitu kan ya, jadi gampang aja. Bang Tio dari tadi ngomong mulu, apa itu cepetan, saya kepengen sukses nih. Oke, yang pertama ya, gunakan smartphone dengan bijak. Nah, gunakan smartphone dengan bijak. Jadi gini ya, kebanyakan kita itu kan sehari-hari itu selalu dihabiskan dengan menggunakan smartphone. Jarang sekali kita hidup di dunia nyata, pasti kebanyakan di dunia maya gitu kan. Bahkan menurut penelitian itu rata-rata penggunaan internet itu di Indonesia, ini penelitian swasta yang ada di Indonesia, itu rata-rata penggunaan internet itu di Indonesia itu sekitar 7 jam 43 menit. Jadi 7 jam 43 menit itu berarti sekitar sepertiga dari waktu kita ya. Waktu 24 jam, kita tidur kan rata-rata 8 jam. Ini untuk internet, untuk surfing di dunia maya pakai smartphone itu hampir 8 jam ya, 7 jam 43 menit. Berarti kan itu sisanya itu berapa tuh? Hanya 8 jam itu untuk yang selain itu ya. Nah, dari 8 jam itu 7 jam 43 menit itu 98,3% itu diakses dari smartphone ya. Jadi 98,3% itu diakses dari smartphone, bukan dari warnet. Warnet memang ada, tapi sekarang saya keliling-keliling di seputar perumahan saya itu banyak yang
warnet collab ya, bubar gitu ya. Jadi banyak yang orang soalnya pakai smartphone lebih mudah gitu, karena bisa sambil duduk-duduk ya, sambil cipika-cipiki, sambil ngopi gitu segala macam ya, itu bisa surfing gitu kan. Nah ini yang bikin orang itu malas untuk kemana-mana. Semua hampir separuh hidupnya itu dihabiskan di dunia maya dengan menggunakan smartphone gitu kan. Jadi ini ketergantungan kita terhadap smartphone sangat tinggi gitu kan. Jadi smartphone itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita ya Sarah ya. Karena sangat tinggi ya. Bagaimana, apakah Sarah seperti itu? Nah itu kan mudah-mudahan tidak ya. Tapi misalnya seperti itu, nanti coba lakukan hal berikut tadi ya, menggunakan smartphone dengan bijak. Maksudnya apa dengan bijak gitu kan? Apakah selama ini saya pakai tidak bijak gitu kan? Bisa jadi, bisa juga enggak gitu kan? Jadi kita harus bisa mengubah cara pandang kita ya, cara pandang kita terhadap smartphone gitu kan? Karena kalau kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap terhadap smartphone, itu pasti akan banyak mengubah kehidupan kita di dunia nyata gitu kan? Seperti itu ya. Oke, nah bagaimana maksudnya ya, kita perlu memperbaiki diri kita gitu kan, supaya apa yang kita lakukan itu tidak begini-gini aja gitu kan. Karena kalau kita tidak mengubah penggunaan smartphone ya, kita nanti ya begini-gini aja gitu kan. Yang nganggur tetap nganggur, kerja nggak dapat panggilan, yang nunggak kontrakan tetap nunggak kontrakan, itu nggak lunas gitu kan. Yang banyak utang walaupun sudah berapa kali nyicil, bukannya tambah lunas kayak malah tambah gede, karena kan cicilan nunggak berarti kan bunganya tinggi gitu, jadi nggak bisa habis kan, di mana-mana bangke gitu kan, bank keliling gitu kan, mau ngumpet nggak ada lagi gitu kan. Jadi sepertinya kesulitan hidup itu selalu mengelilingi kita. Jadi kita harus bisa mengubah sudut pandang kita supaya kita tidak begitu-begitu aja ya. Kita harus bisa melakukan perubahan yang signifikan gitu kan. Jadi kita harus bisa ngoreksi ya dari sekarang nih gitu kan, kita itu harus bisa berpikir secara cerdas ya. Sebenarnya selama ini kita kalau menggunakan smartphone itu untuk apa aja ya? Apakah penggunaan smartphone ini bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya kan, atau malah hal-hal yang merugikan kita? Apakah kita menggunakan smartphone itu untuk menghabiskan uang poya-poya atau untuk menghasilkan uang ya kan? Apakah dengan smartphone kita melakukan hal-hal yang destruktif, misalnya membuli orang gitu kan, menghina orang gitu kan, terus menjadi hater seseorang gitu kan, atau kita menjadi hal yang produktif gitu kan, yang sifatnya menimbulkan pahala berjamaah gitu ya, seperti itu. Oke, jadi mulai dari sekarang kita ubah gaya kita ya, terutama dalam bersmartphone dengan yang biasanya bergaya hidup mewah ya, buang-buang uang, itu menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita dan juga bermanfaat untuk lingkungan. Seperti yang pernah saya bilang gitu kan, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk lingkungan. Oke, gitu ya. Seperti itu. Jika misalnya selama ini buat yang gamer, jika selama ini itu menggunakan smartphone untuk main game, mulai dari sekarang yuk kita kurangin bermain game dan mulai berpikir secara cerdas, gimana caranya supaya lebih baik ya. Adakah yang lebih baik dari sekedar main game gitu kan? Terus buat yang senang nonton film action gitu kan, film drama luar negeri gitu kan, boleh aja gitu nonton buat hiburan kan, refreshing kan, habis capek mungkin. Buat yang istri habis ngurusin suami anak, terus buat yang suami pulang kerja capek kan, dimarahin bos, nah pengen refreshing, boleh kita refreshing hiburan, tapi jangan full 100% di situ ya. Sesekali kita luangkan waktu kita di smartphone itu untuk ya menambah ilmu ya, menambah wawasan, menambah skill kita gitu kan. Buat yang hobi masak, tambahlah kemampuan kita dengan menonton channel-channel masak. Buat yang seneng ngitung-ngitung misalnya gitu kan, mungkin waktu sekolah pernah juara kelas, terus sekarang sudah lewat masanya jadi rada lupa. Nah kita cobalah nonton channel-channel pendidikan supaya ilmu kita nambah. Syukur-syukur mungkin nanti bisa dibuka bimbel, itu lebih bagus lagi gitu kan, seperti itu ya kan. Jadi lakukan hal-hal yang positif dengan menggunakan smartphone, jangan cuman sifatnya menggerogoti keuangan kita gitu kan. Mungkin juga Sarah perlu nonton channel-channel motivasi ya, channel inspirasi dan yang sejenisnya, supaya kita yaitu termotivasi untuk ya mengubah hidup kita menjadi lebih bermanfaat ya, lebih berdaya guna daripada sebelumnya, bermanfaat untuk lingkungan. Oke, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa mengupgrade kemampuan kita, ilmu kita, skill kita dengan menggunakan smartphone. Jadi kesimpulannya, bijaklah dalam menggunakan smartphone ya. Jadi gunakan smartphone dengan bijak. Oke. Wah, saya mulai paham Bang Tio. Sekarang yang kedua apa? Nah, yang kedua, ngopi mase gitu kan. Nah, ini buat yang senang ngopi ini sangat tepat
tepat gitu kan. Jadi biasanya kalau kita ngopi itu biasanya itu kan kita ngopi dengan teman-teman sejawat ya, dengan teman-teman seangkatan. Jadi misalnya yang misalnya orang tua kita misalnya security, kita mungkin nongkrongnya sama security. Terus yang biasanya kita ngopinya sama teman-teman SMA, kita ngorong sama teman SMA. Mungkin yang masih nganggur gitu kan, nah ngopi sama pengangguran gitu kan. Nah mulai sekarang coba kita ganti suasana. Biasa orang ngopi itu apa ya, karakternya atau profesinya sejenis gitu kan, sesama pengangguran, sesama misalnya apa tuh pedagang gitu ya. Nah jadi cobalah kita sekarang naikkan level kita ke arah yang lebih tinggi gitu kan, yang sifatnya meningkatkan kemampuan kita. Jadi apa, kita pindahkan tempat ngopi kita pindahkan ke tempat nongkrong kita, ke tempat yang lebih bergengsi gitu kan, ke tempat yang lebih bergengsi. Misalnya gimana ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat ngopi orang-orang sukses, misalnya pengusaha UMKM ya, nggak usah yang tinggi-tinggi. Pengusaha UMKM biasanya ngopinya di mana, atau pengusaha yang rada bonafit dia biasanya nongkrongnya misalnya di mall-mall ya. Nah bukannya bermaksud kita sombong gaya-gayaan, tapi kita nongkrong di tempat dia, nah untuk diambil apa ilmunya gitu kan. Biasanya kalau orang-orang sukses itu kan bahasanya kan kesuksesan. Oh hari ini gue untungnya sekian, hari ini gue laku sekian gitu. Jadi yang dibahas kesuksesan gitu kan, nggak kayak ngumpul sama pengangguran. Yang dibahas penganggurannya, gue udah kirim lamaran nggak ditolak mulu kan, udah habis gitu kan. Kemarin gue mau ngelamar baru ketok-ketok itu langsung anjingnya keluar. Oh pokoknya isunya penderitaan aja gitu. Kenapa ya? Karena kita ngumpulnya sama pengangguran gitu ya. Bang Tio curhat ya? Nah, bukan curhat, mudah-mudahan enggak ya. Jadi gitu ya. Jadi pindahkan tempat nongkrong kita, biasanya ngumpul sama pengangguran, ngumpul ke sesama yang pengusaha gitu kan. Nggak usah nanti kita apa selamanya mungkin hanya sekedar menambah wawasannya. Dari tempat orang nongkrong itu mereka pasti kan cerita tadi ya, kesuksesannya, keberhasilan menjual produk. Nah dari situ kita bisa ya, mungkin nggak harus setiap hari nongkrongnya, mungkin sesekali 2 kali, karena kan untuk ke mall mungkin modalnya gede ya gitu. Jadi sesekali aja, nggak usah tiap hari, jadi biar nggak jeblok itu dompetnya gitu ya. Seperti itu. Jadi ya sekali 2 kali, dan pada saat kita ngumpul sesama di tempat nongkrong mereka ya sesekali 2 kali, nggak harus sering-sering. Tanyakan gitu kan, tanyakan apa, banyak hal semuanya ya. Banyak gimana caranya, tips menjadi pengusaha, bagaimana mengusaha, mau berjualan dari bawah gitu kan, bagaimana menjadi kepengen jadi sukses seperti abang-abang ini misalnya gitu kan. Bang, abang kan sukses, gimana caranya, kasih tahu dong gitu kan. Nah, jadi banyak nanya gitu kan, nggak usah malu gitu kan. Dan mungkin sekali 2 kali mereka mencibir, tapi dengan menggunakan bahasa-bahasa kita yang penuh dengan dengan kiasan, mungkin lama-lama mereka terpengaruh dan mau membagi sedikit kesuksesan gitu. Kalaupun misalnya masih gagal, cari tempat nongkrong lain yang auranya aura positif, yang di situ menebar kesuksesan. Nah sama, tanyakan hal yang mana gitu. Saya yakin sekali 2 kali mungkin gagal, tapi 3-4 kali insya Allah berhasil gitu kan. Yang penting jangan bosan, jangan sekali nongkrong terus diusir terus sakit hati gitu kan. Dasar lo orang kaya pelit ya, jangan seperti itu ya. Kita harus positive thinking gitu kan, karena berapa kali saya bilang gitu kan, kemiripan menarik kemiripan gitu kan. Jadi kalau kita nongkrong di tempat orang sukses, insya Allah kita akan menjadi sukses gitu kan. Kita nongkrong di tempat minyak wangi, badan kita wangi. Kita nongkrong di tempat tukang ikan, badan kita bau amis kan gitu ya. Jadi nongkrong di tempat orang sukses supaya ketularan sukses gitu kan. Tapi kita juga atur caranya supaya dia nggak ngusir kita, karena kan kalau ini ada orang gagal datang, nah kita akan cenderung diusir. Tapi tadi kita ngomong gitu kan. Oke, seperti itu ya. Jadi ubah tempat nongkrong kita ke tempat yang lebih bergengsi, supaya rezeki kita juga nanti ikut naik gengsi gitu ya. Oke, seperti itu, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Yang ketiga, evolusi hobi. Nah ini buat yang senang hobi ya. Biasanya kan kalau kita hobi itu cenderung menghabiskan uangnya gitu kan. Kita akan menggunakan segala cara, daya dan upaya gitu kan. Kalau perlu jual ini jual itu, yang penting uang kita hobi kita tersalurkan gitu kan. Misalnya yang hobi mancing gitu kan, dia kan nggak mikir ini nanti kalau gue dapat ikannya mau gue jual. Wah, hobi gue misalnya hari ini mengeluarkan uang 100.000, ntar kalau gue dapat ikan mau gue jual 300.000 biar dapat untung. Wah, kalau orang hobi mancing nggak mikir gitu ya. Pokoknya dia dapat ikan senang gitu kan. Mau ikannya nanti bisa dimakan atau dimakan kucing atau dimakan siapapun, itu yang penting gue bisa mancing banyak gitu kan. Seperti itu ya. Nah itu yang biasanya hobi itu menghabiskan uang, cobalah sekarang diubah menjadi hobi itu menghasilkan banyak uang. Misalnya apa ya, kita sekarang ini kan sudah banyak yang menjadi konten kreator ya. Nah itu apa salahnya gitu, kita punya kemampuan mancing gitu kan. Nah kita bikin di situ kan tips mancing supaya dapat ikan yang banyak misalnya gitu kan. Tips menghilangkan kejenuhan di saat mancing, karena kan orang mancing kan bisa berjam-jam, bisa seharian dapatnya 1, 2. Nah kalau kita bisa melakukan hal yang
biasa dilakukan orang tapi tidak membosankan, nah itu lebih bagus gitu kan. Jadi orang nggak bosan mancing gitu. Jadi pokoknya gimana caranya supaya itu bisa menghasilkan uang, atau kita buka kursus mancing gitu kan, seperti itu. Jadi macam-macam. Nah terus yang misalnya seneng ngitung-ngitung gitu kan, ya buka bimbel online misalnya gitu kan, seperti itu. Daripada misalnya ngamar di sana ditolak itu kan, mau daftar guru belum ada sarjana, sekarang kan jadi guru harus sarjana ya. Kita cuma lulus SMA misalnya, kita bisa ngitung gitu, jago ngitung, tapi nggak ada gelar sarjana, akhirnya jadi guru nggak bisa. Nah, kalau jadi buka bimbel itu gampang, itu tidak mensyaratkan dia jadi guru, yang penting kita bisa cara ngajarnya gitu kan, seperti itu. Kalau wah saya nggak bisa ngajar Bang Tio, nah buka channel-channel pendidikan di situ kan, cara-cara ngajar tuh bagus gitu kan. Itu di channel Saya Hidup itu tips hitung cepat kan banyak tuh. Nah tonton itu cara-cara yang diberikan di channel Saya Hidup kan, gimana ngitung cepat, bagaimana mempelajari pelajarannya di sekolah seperti itu kan. Nah itu bisa dijadikan bekal untuk kalau kita pengen buka bimbel online misalnya gitu kan, atau bimbel yang tidak online langsung murid di tempat, itu juga bisa gitu kan. Dan banyak gitu, salah satunya channel Saya Hidup seperti itu. Jadi pokoknya intinya yang selama kita hobi kita menghabiskan energi, menghabiskan uang, menghabiskan waktu, kita ubah menjadi menghasilkan uang, seperti itu ya, supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk lingkungan dan sekitarnya gitu kan. Atau bisa juga waduh saya nggak bakat ngajar, saya nggak bisa buka kursus mancing misalnya gitu ya, bisa juga dilakukan buat yang hobi mancing ya, itu cobalah ganti suasana mancing kita ya. Buat yang senang mancing tuh biasanya kita mancing di lingkungan sesama apa, sama-sama lulusan misalnya lulusan SD SMP. Nah pindah gitu ke tempat baru gitu, yang mungkin orang hobi mancing tapi itu dia anggotanya eksklusif gitu kan. Kan orang yang mancing kan itu ada yang dia gelarnya dia profesor gitu kan, nah tapi dia menghilangkan kejenuhan itu di aktivitas di apa, di kantornya. Nah itu dia dengan mancing gitu, banyak juga gitu. Saya pernah punya tetangga itu dia buka apa ya, praktek pengobatan alternatif. Nah ternyata hobinya itu sama gitu kan dengan saya gitu kan, mancing gitu kan. Nah, akhirnya kita ngobrol bareng di tempat pancingan seperti itu kan. Di situ malah saya dapat ya apa, ilmu-ilmu yang lumayan ya, tapi bukan ilmu mancing, malah ilmu yang bagaimana kalau kita sakit itu diobatin dengan cara pengobatan herbal gitu. Jadi di luar dugaan gitu. Jadi dengan kita mancing dengan suasana orang yang berbeda itu semuanya serba baru ya. Jadi orang-orangnya baru tapi hanya sesama hobi mancing. Tapi yang satu misalnya lulusan SMA, kita gabung dengan yang hobi mancing lulusan profesor misalnya, itu pasti kita dapat ilmu ya, kita tambahan ilmu yang tidak terbatas. Jadi hobi sama tapi anggotanya berbeda dengan yang sebelumnya, lingkungannya berbeda, maka insya Allah kita akan bisa memiliki kesempatan yang luas membangun jaringan bisnis kita ya. Oke, seperti itu ya, gampang ya dikerjakan ya, mudah-mudahan ya. Terus yang terakhir, yang keempat, kita introspeksi diri. Nah ini mawas diri ya, koreksi diri gitu kan. Biasanya itu kan kita mungkin hidup dengan suatu apa ya, keraguan-raguan ya. Jadi aduh gua mau ngelamar kerjaan tapi ini entar diterima nggak, ternyata suka ragu gitu kan. Kita mau kuliah gitu kan di perguruan tinggi negeri, tapi aduh gue bisa nggak ya, jangan-jangan ntar gue gagal ikut UTBK gitu, padahal belum dilakukan tapi udah pesimis duluan gitu. Jadi hal seperti itu ya, pesimis, ragu-ragu, menyalahkan diri sendiri, itu harus kita ubah. Karena saya pernah bahas di tentang apa 12 hukum alam semesta, itu salah satunya tentang vibrasi ya. Nah itu kemarin saya juga udah bahas bahwa vibrasi yang apa rendah itu identik dengan yang tadi, pesimis, ragu-ragu, menyalahkan diri sendiri, miskin, kemudian bodoh, itu vibrasi negatif. Itu vibrasi rendah. Nah kalau kita kepengen keluar dari permasalahan hidup ya, kita ya jangan pesimis, jangan ragu-ragu, jangan menyalahkan diri sendiri, mulai sekarang bisa move on. Nah itu berarti kita harus ubah menjadi vibrasi yang tinggi ya. Tapi tentu dari rendah jangan langsung ke tinggi, nanti kaget ya. Jadi harus pelan-pelan kita naikkan ke vibrasi yang menengah ya, vibrasi netral, itu relaksasi gitu kan, relaksasi santai gitu kan. Mungkin kalau buat yang muslim itu relaksasinya itu di sepertiga malam ya, sholat tahajud gitu kan, baca doa gitu kan, seperti itu ya. Itu bisa relaksasi. Nah setelah kita bisa relaksasi, barulah nanti kita maunya apa gitu kan, mau kaya, mau sukses, mau punya istri cantik, mau punya suami ganteng gitu kan, itu atau mau jadi pintar gitu kan, mau punya anak yang soleh, macam-macam kan, pengen harta berlimpah. Nah itu bisa naikkan vibrasi yang lebih tinggi gitu kan, tentu dengan sekalian aplikasi, jangan cuma berdoa doang gitu kan. Jadi doa tapi juga sekalian praktek gitu kan. Kerja doang tapi nggak doa itu males ya kan. Kerja doang tapi nggak pernah doa itu sombong, tapi berdoa aja gitu kan nggak pernah kerja itu malas. Jadi kerja dan laksanakan gitu kan. Jadi itu
itu apa, alam semesta akan merespon dengan bagus gitu kan. Tapi ya kita harus yakin gitu kan, karena tadi itu ya, saya pernah bilang kemiripan menarik kemiripan ya. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang kalau kita sendiri ragu-ragu ya? Kita harus yakin pada diri sendiri supaya kita bisa meyakinkan lingkungan kita, bisa meyakinkan orang di sekeliling kita gitu kan. Karena perubahan yang besar itu ya kita sendiri yang menentukan ya. Yakin dengan kerja keras, dengan kerja cerdas dan kerja ikhlas, dan tentunya atas izin Allah itu pasti bisa sukses gitu kan. Caranya dengan terus positive thinking, afirmasi positif kepada diri kita gitu kan. Aku bisa, aku mampu gitu kan, aku pasti bisa sukses ya. Terus jangan lupa asah terus kemampuan kita, skill kita ya, tambah wawasan, tambah ilmu gitu kan. Jangan malu untuk bertanya, dan jangan pernah gengsi nanya, walaupun misalnya itu yang kita pengen nanya itu usianya jauh lebih muda, tapi kalau memang dia mumpuni ya nggak ada masalah gitu. Jangan malu karena oh dia usianya lebih muda, gue nanya, gengsi, jangan gitu kan. Pokoknya kalau menurut kita memang dia pantas untuk diambil ilmunya, ya harus kita kita timba ilmu dia itu. Jangan malu karena dia lebih muda dari kita gitu kan. Dan jangan kita sombong hanya karena kita lebih tua, gue lebih tua dari lo harus belajar dari gue gitu, padahal ilmunya tinggian dia gitu kan. Pokoknya menurut Sarah itu dia ilmunya tinggi, udah tanya aja gitu kan, tapi dengan kalimat yang elegan biar dia nggak merasa terganggu gitu kan dengan aktivitas dia sehari-hari gitu kan, seperti itu. Jadi asah terus kemampuan kita, selalu berpikir positif, positive thinking, niscaya kesuksesan itu akan menghantam kita bertubi-tubi berkali-kali. Kalau dihantam mobil tronton kita pecah ya gitu, tapi kalau kita dihantam kesuksesan berkali-kali, wah itu TOP-BGTD gitu kan. Kita akan menjadi seperti yang kemarin saya katakan di topik sebelumnya, manusia pilihan gitu kan, pilihan alam semesta gitu kan. Banyak uang, banyak anak yang soleh gitu, banyak rezekinya, lancar kemana-mana gitu kan, seperti itu. Dan dapat bonus pahala yang berlipat-lipat ya, karena kita menyedekahkan gitu kan rezeki kita di jalan Tuhan gitu kan. Oke, begitu. Mudah-mudahan episode kali ini bermanfaat untuk sahabat rasa hidup yang masih galau ya, yang masih butek pikirannya gitu kan, yang masih ditagi-tagi kontrakannya gitu kan, supaya ini gitu kan, dan yang diputusin pacar mungkin supaya dapat jodoh baru gitu kan, dan bisa memberikan surat undangan gitu kan kepada teman-temannya gitu kan. Amin amin ya rabbal alamin ya. Baik gitu. Kalau yang masih bingung dengan topik hari ini, saya berulang kali katakan, saya sajikan dalam bentuk kalimat yang sederhana, mudah dipahami. Tapi kalau masih bingung, jangan lupa tonton terus dari awal sampai akhir supaya tidak gagal mandiri gitu kan, seperti itu. Dan kalau masih bingung juga, kirim saran kritik di kolom komen disertai dengan menekan tombol like, subscribe, sama tombol lonceng supaya kalau ada pembaruan data Sarah dapat informasi lebih dulu daripada yang lain. Oke, begitu. Semoga kali ini bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.